istimewa kami. Bersama saya Devi Naryani yang akan memberi berita terbaru dan teraktual. Acara spesial pagi hari ini adalah mengelilingi dunia. Berita pertama akan disampaikan oleh reporter kami Andika yang berada di Mesir. Kelas 6 akan melaporkan tentang sebuah negara, yaitu negara Mesir. Mesir terletak di antara 25 derajat bujur timur hingga 36 derajat bujur timur dan 22 derajat lintang utara hingga 32 derajat lintang utara. Mesir memiliki beragam iklim yang mencakup gurun panas dan gurun kering di sebagian wilayahnya, serta iklim semi gurun di sekitar sungainya. Di pesisir Laut Merah terasa suhu panas tropis, sementara di pegunungan Sinai iklim sedang terasa. Mesir memiliki sumber daya alam seperti minyak bumi, gas alam, tambang mineral, air tanah, dan sungai Nil memberi dasar bagi ekonomi Mesir. Ekonomi Mesir berlandaskan pada pertanian, energi matahari, angin, serta sektor pariwisata memainkan peran penting bagi ekonomi Mesir. Ngomong-ngomong pariwisata, Mesir mempunyai banyak sekali tempat wisatanya seperti piramida Giza, lembah para raja, Karnak Temple, dan oasis di gurun. Mesir juga mempunyai flora sendiri. Flora di Mesir mencakup pohon lontar, palma, kayu putih, akasia, dan cemara. Sementara domba, unta, dan keledai adalah fauna umum di Mesir. Dengan luas 1,002 juta kilometer persegi dan populasi sekitar 109,3 juta jiwa, Mesir memiliki pesona yang tak terbatas untuk dijelajahi. Sekian, terima kasih, dan kembali ke studio. Terima kasih reporter Andika yang telah melaporkan negara Mesir. Selanjutnya kita akan terbang ke Amerika. Di sana ada reporter kami yang bernama Farid. Halo semuanya, apa kabar? Saya Mika Farid dari kelas 9 I. Saya akan membahas sebuah negara, yaitu negara Amerika Serikat. Amerika Serikat terletak pada 24 derajat 33 lintang utara sampai 70 derajat 23 lintang utara dan 172 derajat 27 bujur barat sampai 66 derajat 51 bujur barat. Amerika memiliki beragam iklim, yaitu tropis bagian selatan Florida, subtropis sedang dingin gurun bagian barat daya Amerika batu bara. Terdapat di banyak wilayah Amerika Serikat seperti Valencia, Midwest, dan Sahara Barat. Biji besi dan minyak bumi, dan ada lagi tembaga, emas, perak, dan mineral. Banyak sekali seperti Taman Nasional Yellowstone yang sangat menakjubkan seperti di air terjun dan beragamnya hayati. Dan ada lagi Taman Nasional yang indah di California, dan masih banyak lagi tempat daerah istimewa Amerika Serikat. Di Amerika Serikat tuh mempunyai flora dan fauna. Faunanya adalah antelope, bison, dan beruang. Floranya ada monochaete, clarikia, ruby canda, Venus belvarmia besar untuk sumber daya energi terbarukan seperti Amerika Serikat juga memiliki potensi besar untuk sumber daya energi terbarukan seperti tenaga surya, tenaga angin, dan hidroelectric. Segitu saja.
Hai, saya Fitri. Saya di sini akan membahas negara Inggris. Kira-kira ada apa saja ya? Yuk cari tahu. Inggris terletak pada 50 derajat lintang utara sampai 60 derajat lintang utara dan 8 derajat bujur barat sampai 2 derajat bujur timur. Posisinya berada di benua Eropa yang secara geografis berbatasan di utara dengan Samudra Atlantik di sebelah barat, dengan Irlandia dan Samudra Atlantik di sebelah timur dengan Laut Utara, dan di sebelah selatan dengan Selat English Channel. Luas wilayah Inggris mencapai 2.044.110 km persegi, meliputi wilayah England, Skotlandia, Wales, Irlandia Utara, dan sejumlah pulau kecil di sekitarnya. Jarak dari utara sampai selatan wilayah Inggris mencapai 965 km dan jarak dari timur ke barat mencapai 515 km. Berikut kondisi iklim di negara Inggris. Meliputi iklim dengan suhu udara tertinggi yang pernah tercatat mencapai 38,50 derajat Celcius pada musim panas dan minus 26,10 derajat Celcius pada musim dingin. Walaupun demikian, rata-rata musim dingin antara 4 derajat Celcius sampai 5 derajat Celcius pada musim panas antara 15 derajat Celcius sampai 16 derajat Celcius. Berikut kondisi bentuk muka bumi. Wilayah Inggris terbagi menjadi dua bagian, yaitu wilayah yang bergunung-gunung di bagian utara dan dataran rendah yang bergelombang di timur dan selatan. Perbedaan relief ini menunjukkan adanya perbedaan usia batuan. Batuan berusia lebih tua berada di barat dan utara, sedangkan batuan yang lebih muda berada di timur dan selatan. Dan kondisi geologi. Kondisi geologi Inggris memiliki sumber daya geologi yang beragam termasuk batu bara yang sangat mendukung revolusi industri di Inggris. Selain itu, Inggris memiliki sumber daya minyak bumi dan gas yang memasok kebutuhan energi selama abad 20. Energi panas bumi juga dimiliki Inggris dalam jumlah terbatas. Beberapa sumber daya mineral yang tersedia di negara ini adalah pasir dan kerikil untuk bangunan, logam, dan lempung. Berikut flora dan fauna di Inggris. Flora dan fauna di Inggris telah berkurang populasinya dan bahkan beberapa di antaranya punah. Flora yang dapat dijumpai di Inggris adalah pohon ek dan elm, horse chestnut, spruce Norwegia, larch Jepang, dan Firdaus. Fauna yang masih banyak dijumpai adalah rusa merah Skotlandia dan sekitar 400 burung termasuk Raja Wali Emas dari Skotlandia dan belibis merah yang khas dari Inggris. Dan berikut yang terakhir adalah kondisi penduduk. Pada tahun 2015, penduduk Inggris mencapai 26,1 juta jiwa. Angka pertumbuhan penduduknya hanya 0,4% atau tergolong rendah. Penduduk asli Inggris terdiri atas dua kelompok, yaitu bangsa Celt dan bangsa Jerman. Bahasa yang digunakan secara resmi oleh penduduk Inggris tentunya bahasa Inggris. Dan sebagian besar 86,19% penduduknya beragama Kristen. Sekian informasi dari saya dan kembali ke studio. Terima kasih Fitriani yang telah melaporkan negara Inggris. Selanjutnya kita akan terbang ke Australia. Di sana ada reporter kami yang bernama Winda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberitahukan kondisi di Australia. Pada tahun 2000, jumlah penduduk yang mendiami wilayah benua Australia mencapai 19.357.594 jiwa. Mayoritas penduduk tersebut merupakan imigran dari negara Inggris. Bahkan selama 95% penduduk di Australia didominasi oleh bangsa kulit putih tersebut. Orang putih tersebut merupakan imigran-imigran dari benua Eropa. Namun, ada juga imigran yang berasal dari anak penduduk Asia yang mendiami benua Australia sebesar 7% dan bangsa yang lainnya 0,8%. Penduduk Australia yaitu suku aborigin. Bangsa aborigin ini diduga merupakan para pengembara yang datang dari Asia Tenggara dan menjadi pemukim pertama di benua Australia.
Pendatangan Eropa ke Australia menyebabkan mereka dipanggil dengan sebutan aborigin. Aborigin berarti penduduk yang sudah bermukim sejak zaman dahulu kala. Suku aborigin ini termasuk dalam golongan ras Australoid. Ciri-ciri Australoid yaitu berambut keriting dan berkulit hitam. Namun untuk saat ini, jumlah suku aborigin semakin menurun. Suku asli Australia ini telah digusur oleh modernisasi. Mereka digusur ke daerah pedalaman yang tidak dapat disentuh oleh modernisasi yang dibawa oleh orang-orang Eropa, bahkan daerahnya kering dan tandus. Namun kini terdapat masyarakat aborigin yang telah tinggal di kota, meskipun sebagian dari mereka masih ada yang hidup secara tradisional. Mereka melakukan perjalanan untuk menembus semak-semak, kemudian berburu dan menggunakan tombak dan bumerang mereka mencari makanan, antara lain tanaman, tempayan, dan serangga. Walaupun mereka hidup dengan cara demikian, namun mereka tidak merusak lingkungan di pedalaman Australia. Bangsa aborigin sangat menjaga kelestarian alam. Bagi bangsa aborigin, kelestarian alam merupakan hal yang dianggap suci. Saat ini, jumlah suku aborigin tidak lebih dari 100.000 orang atau hanya sebesar 1,2% dari jumlah penduduk yang mendiami wilayah Australia. Penyebaran mereka hanya di pedalaman Australia Barat, Tenton Utara, dan Queensland. Lebih lanjut, senjata khas yang dimiliki suku aborigin yaitu bumerang. Terima kasih Winda yang telah melaporkan dari negara Australia. Selanjutnya kita akan terbang lagi ke negara Jepang. Di sana ada reporter kami yang bernama Evan. Halo, saya reporter Evan. Saya akan melaporkan dari negara Jepang. Terima kasih. Apa yang kalian tahu tentang negara Jepang? Ya, negara Jepang ini merupakan salah satu negara industri yang produknya merambah ke bagian belahan. Dulu setiap hari kita pasti melihat kendaraan bermotor produksi Jepang lalu jalan-jalan sampai ke dimanakah negara Jepang perhatikan peta negara Jepang terletak di barat lautan Laut Samudra Pasifik. Negara ini berbatas di sebelah barat dengan Korea Utara, Korea Selatan, dan Rusia di sebelah utara. Perbatasan negara Laut Persik di sebelah timur dengan Samudra Pasifik, dan di sebelah selatan berbatas dengan Lautan Cina dan Lautan Filipina. Secara astronomis, Jepang berada pada 30 dan 128 BT dan 146 BT. Iklim Jepang ada beberapa macam, yaitu karena bentuk wilayah Jepang berbujur dari pusat Hindia Selatan, menyebabkan Jepang bervariasi dan rintangannya dilihat dari sebelumnya. Pada musim dingin, suhu udara di Jepang sampai dengan pada musim panas, suhu udara antara 27 sampai dengan 27 C. Curah hujan di Jepang bisa sekitar antara 80. Jepang berkisar antara 84 dan 35 per tahun. Jepang memiliki iklim sedang dengan 4 musim, yaitu musim semi, musim gugur, dan musim dingin. Musim dimulai sekitar bulan Maret dan ditandai dengan memunculnya cukup bunga. Setelah bunga berakhir, kemudian muncul pucuk bunga sakura, flora dan fauna. Beberapa jenis tumbuhan yang dapat dijumpai di antaranya adalah
pohon bambu. Mapel beberapa jenis tumbuhan yang dapat dijumpai di antaranya adalah pohon ek, bambu, mapel, drie, dan formal. Hewan di Jepang telah banyak berkurang dulu di negara ini dapat ditemukan babi hutan, monyet, serigala, dan rusa, namun kini jumlahnya terus berkurang. Penduduknya, Jepang memiliki penduduk sebesar 136,9 juta jiwa. Terima kasih ya Pak telah melaporkan tentang negara Jepang. Sampai di sini saja acara spesial siang hari ini.